Salam Rahayu, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Namo Buddhaya, salam sehat, selamat sejahtera untuk kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ketemu lagi dengan Simbo. Simbo ini berada di sebuah situs berbakala, sebuah peninggalan yang masih terwujud agak jelas, walaupun memang konstruksi bangunannya sudah ditambal atau ditambahi dengan batu-batu baru, tapi masih terlihat juga bentuk dari awal sebuah bangunan wilayah, ada gapura dan ada pondasi-pondasi. Ini Simbok berada di Candi Jedong yang berada di Dusun Wetan Mas, Jedong, Ngoro, Mojokerto, Jawa Timur. Memang lokasi ini dulu awal-awal Simbok ngevlog sudah Simbok posting. Memang yang muncul di saat itu era-era dari Kediri memang. Cuma ini Simbok saat ini ingin mereview, ingin mengulas masalah dari denah bangunan, struktur bangunan dengan masih terlihat dengan batu-batu candi yang masih terlihat jelas. Kemudian dari bentuknya juga jadi sesuai dengan kupasan video saya sebelumnya tentang denah dari sebuah kota raja. Kemudian ada juga selain kota raja ini ada sebuah tempat peristirahatan atau pura, kediaman pribadi dari seorang raja dan juga keluarganya yang agak terpisah dengan wilayah kota raja. Ini saya kupas tentang kerajaan Majapahit dulu nggih. Walaupun tempat ini memang berhubungan dengan kerajaan era-era Wangsa Isana yang didirikan oleh Empu Sendok ini tadi, juga dengan keturunan-keturunan beliau sampai dengan Prabu Erlangga. Jadi kalau kita melihat struktur bentuk bangunan sangat jelas di sini merupakan bangunan sebuah gapura yang menuju sebuah kediaman khusus ataupun sebuah kediaman yang bukan untuk sebuah lokasi interaksi perdagangan ataupun ibu kota raja. Karena kita tahu ini Jedong merupakan masih di bawah gunung penanggungan wilayahnya dengan kontur wilayah yang agak miring. Jadi kalau untuk ini sebuah tempat untuk sebuah terjadinya sebuah interaksi ekonomi dan pemerintahan yang sangat penting yang dibutuhkan kecepatan dalam mempinaltikan sebuah situasi kondisi sangat jauh atau sangat riskan untuk dijadikan sebuah kota raja kalau bagi saya. Kemudian dari bentuk bangunan dan candi ini mengarahnya kemana, ini memang ada agak kebingungan masalah gapura atau candi bentar istilahnya yang lebih modernnya. Ini ada agak bingung, ini apakah menuju ke timur atau menuju ke barat. Kalau saya pakai lagi mengkaji itu pakai nalar logika rasio. Saya mengacu dengan sebuah situs yang masih tersisa, yaitu situs Raos Pecinan, yang memang tidak terlalu jauh dari lokasi ini. Kalau diambil garis lurus mungkin sekitar 2,5 kilo sampai 3 kilometer dari sini. Karena di sebelah timur ini ada namanya desa Dusun Wates Negoro, kemudian Gempol Pasuruan. Nah, ini ada namanya Raos Pecinan. Kemudian agak ke selatan nanti ada peninggalan sejarah yang sudah juga saya vlog, itu yang berada di pinggir kali yang dicurigai oleh para ahli arkeolog ini merupakan sisa-sisa dari sebuah bangunan pondasi pengairan atau saluran air yang berada di Buluharjo kalau nggak salah ya. Yang saya posting juga, yang saya dapat petunjuk bahwa itu merupakan sebuah bagian alur lalu lintas perairan. Setelah turun di Raos Pecinan ini, kapal-kapal kecil kemudian mengangkut bahan-bahan dagangan, bahan-bahan perdagangan dari luar dan dalam kerajaan ini, atau masuk atau keluar dari kerajaan ini melalui Raos Pecinan, kemudian dioper melalui perahu yang lebih kecil, nanti dibawa ke ibu kota yang intinya ini di era-era Empu Sendok dan juga era-era Raja Erlangga setelah dia menjadi mantu dari seorang Dharma Wangsa Teguh ini tadi. Jadi kembali ke sini, jadi kalau mengacu dari bentuk gapura, walaupun yang di sebelah timur ini lebih sederhana, kemudian menjorok ke sebelah barat ini lebih agak ada undak-undakan atau tangganya ini, tetapi secara bentuk saya hampir 80% ini ya. Ini masuknya dari arah timur karena saya mengacu satu, sarana lalu lintas atau sarana transportasi zaman dulu di era kerajaan ini kita mengacu ke Raos Pecinan di sebelah timur. Jadi otomatis setelah ini bepergian ataupun akan pergi ini menuju ke timur. Jadi ini merupakan kalau secara deteksi denah wilayah ini masuknya dari sebelah timur.
kemudian masuk wilayah ini, sebuah kediaman pribadi berada sebelah barat. Nah, sebelah barat dari Candi Jedong ini adalah masuknya nanti apa namanya, Kuto Girang. Nah, ini memang ada juga peninggalan candinya. Selain itu, di wilayah ini pun banyak ditemukan di sebelah barat itu penemuan-penemuan seperti keramik-keramik kuno, uang-uang gobok. Jadi lebih banyak ditemukan ke arah barat dari posisi candi ini. Otomatis dengan penemuan-penemuan ini tadi, wilayah pemukiman atau digunakan untuk bermukim ini berada di sebelah barat dari lokasi candi atau gapura ini berdiri, karena di sebelah timur tidak terlalu banyak ditemukan. Dan memang di sebelah timur agak ke utara itu ada makam, ada beberapa, saya cek dulu kemarin tuh ada bentuk kemuncak, cuma secara energi pun itu bukan asli dari tempat itu. Kembali ke sini, jadi kalau ini memang pintu masuk, ibaratnya menuju sebuah kediaman dari sebelah timur ke barat, secara Google Map pun diambil garis lurus itu memang menuju ke Kuto Girang ini tadi. Secara nalar logika rasio ini kembali, bila ini di era kerajaan Majapahit digunakan untuk kediaman pribadi dari seorang Raja Hayam Wuruk, dan kemudian bila ada penyerangan, ada pemberontakan, bagian candi di Candi Kuto Girang atau Candi Genting kalau orang bilangnya niku, berdekatan dengan Jolotundo atau Petirtan Jolotundo dan berdekatan sekali dengan kaki gunung dari Penanggungan ini. Otomatis sangat mudah untuk mengakses, melarikan diri bagi raja dan keluarga raja bila diserang oleh musuh secara mendadak ataupun terjadi pemberontakan di kota raja, ataupun yang ingin menyerang ibaratnya ke dalam pura kediaman pribadi ini, ada akses yang sangat cepat untuk bisa melarikan diri. Ini secara denah kontur wilayah dan bentuk bangunan nggih. Kemudian memang kalau di sini saya rasakan dari saya awal masuk di tempat ini memang ada beberapa tumpukan energi, yang terutama memang di era-era kalau saya malah dapatnya lebih purwo nggih. Ini memang ada cerita dari Jawa Tengah, dulu saya mendapatkan petunjuk ada kerajaan namanya Giling Wesi. Jadi Giling Wesi ini memang masuknya beberapa legenda nggih, karena secara bukti prasasti ataupun bukti-bukti peninggalan sejarah memang hampir tidak ada. Kecuali memang tentang legenda seorang Ratu Sima ini memang masih adalah tersisa. Kita tahu bahwa Ratu Sima sebelum pindah ke Jawa Tengah mendirikan kerajaan Keling atau Kalingga, Sepuh ini atau Purba ini atau Purwo ini, beliau ini memang berasal dari Jawa Timur. Ini sesuai kupasan penemuan candi yang ada di daerah kalau nggak salah itu Malang ya, kalau nggak salah ya, Candi Sabto niki tadi memang identik banget energinya dengan era-eranya Ratu Sima. Jadi kerajaan Giling Wesi ini memang muncul setelah kerajaan Ratu Sima ini sirna atau digantikan oleh putra-putranya. Secara garis merah kalau Simbok itu menarik garis merahnya itu mungkin era-era memang akan berdirinya Tras Sailendra ini tadi nggih. Jadi kerajaan Giling Wesi ini dipimpin oleh seorang prabu yang disebut dengan Prabu Giling Wesi, yang kemudian mempunyai seorang senopati perempuan yang bernama Simaha, yang merupakan masih saudara dari Ratu Sima ini tadi. Kalau ini petunjuk memang Simbok belum bisa meyakinkan karena secara real faktanya itu belum menemukan bukti-bukti nyatanya, tetapi secara interaksi energi di sini saya memang beberapa kali bertemu dengan jiwa beliau, seorang Prabu Giling Wesi ini yang sudah tapa atau menjadi resi, memang bertapa di daerah sini. Tapi kalau masalah kerajaan Giling Wesi ini memang Simbok tidak bisa berani banyak ungkap karena secara fakta peninggalan sejarah juga Simbok belum bisa menemukan, karena semua apapun kupasan Simbok harus dikolaborasikan antara fakta nyatanya real peninggalan berwujud prasasti, batu candi ataupun lontar-lontar, tidak cuma dari hal faktor gaib atau jiwa-jiwa masa lalu mawon nggih. Jadi secara inti kalau ini secara kupasan saya tentang denah kota raja, secara letak geografis juga sangat mendukung di bawah sebuah pegunungan. Memang di sini mungkin di era, kenapa saya bilang mungkin, karena memang saya belum bisa menemukan banyak bukti yang real atau konkret tentang kediaman pribadi dari seorang raja, terutama di era-era Majapahit, karena kita tahu bahwa kediaman pribadi raja itu sangat rahasia dan sangat dijaga agar tidak diketahui oleh para musuhnya gitu. Masih sering juga kediaman pribadi ini mungkin
mungkin diselubungkan atau disanepkan dengan sebuah tempat pamujan atau sebuah peseraman agar tidak terlalu kentara, bahwa di sanalah sebuah kediaman pribadi seorang raja pemimpin sebuah kerajaan ini tadi. Jadi memang kalau dari review Simbok atau kupasan Simbok Candi Jedong ini, kalau dibilang memang dari era Raja Majapahit tidak juga, tapi pendauran ulangan atau pembangunan kembali sisa-sisa dari peninggalan lama kerajaan sebelumnya, kemudian digunakan di era kerajaan Majapahit, terutama Raja Hayam Wuruk ini tadi, sesuai Serat Negara Kertagama. Di saat setelah Raja Prabu Hayam Wuruk ini berkeliling negerinya, kemudian sampai ke Wates Negara, disambut oleh para rakyat dan dengan sorak gembira, kemudian para rakyat pun kembali ke rumah kediaman masing-masing. Sampai di sana terputus, otomatis di wilayah Wates Negoro ini tadi memang terjadi atau adalah pemukiman penduduk yang sangat sangat banyak, gitulah ibaratnya, atau juga karena sangat banyak ini memang merupakan sebuah lintas wilayah transportasi di era kerajaan Majapahit yang sangat penting bagi kerajaan Majapahit di eranya. Jadi dari dari referensi tulisan ini, saya berkeyakinan bahwa wilayah Wates Negoro ke barat ini tadi memang wilayah kediaman pribadi dari seorang Raja Hayam Wuruk, karena tidak banyak lagi tercerita. Setelah sampai Wates Negoro, kembali ke rumah masing-masing dan kembali ke kediaman, itu aja cerita bagi seorang Prabu Hayam Wuruk ini tadi. Jadi kalau bagi saya Simbok, kalau di era kerajaan Majapahit memang Candi Jedong atau Gapura ini adalah Gapura, wilayah masuk ke kediaman pribadi dari seorang Raja Hayam Wuruk yang masih berhubungan dengan wilayah dari Kuto Girang atau Candi Kuto Girang sampai ke Peteritan Jalatunda. Cuma itu yang Simbok bisa bedar hari ini. Saya berada di Candi Jedong. Semoga kupas-kupasan Simbok bermanfaat bagi sedulur semuanya, hingga kita semakin mencintai peninggalan sejarah dan juga leluhur-leluhur kita, mencontoh yang baik-baik dari mereka dan menjadikan cermin keburukan mereka agar kita tidak seperti mereka dalam hal-hal yang buruk. Matur nuwun, Rahayu Sugeng Dumadi.